Gesekan panas Tias Mirasih dengan Nenek Amandin, bocah yang dilaporkan telah diambil Tias ke pihak KPAI, pekan ini kian mengutas babak dramatis. Ya, pasca Tias memenuhi panggilan pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dengan sederet pihak keluarganya yang mengaku memang memiliki hubungan darah dengan Sisilia, ibu kandung Amandin, maka hari Kamis kemarin, giliran Marika Nenek Amandin yang tak kalah membawa jajaran saksi yang berjumlah lebih banyak dari Tias, lengkap dengan kesaksian yang 180 derajat mengejutkan. Pasalnya berbeda dari pihak Tias, Marika menggandeng Tino Linda, ibu kandung almarhumah Sisilia, yang justru mengaku sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan pihak keluarga Tias. Tidak hanya itu saja, Marika juga membawa serta Regi, pria yang disebutkan Sisilia dalam surat wasiatnya sebagai pihak yang dipercaya untuk menjadi wali Amandin saat sang ibu meninggal. Jadi ibu saya dan ibu almarhumah itu adik kakak. Hari ini kan ada panggilan dari KPAI itu mengklarifikasi yang kemarin Tias katakan Jumat yang lalu ya, bahwa apa yang dikatakan Tias itu hampir semuanya nggak benar. Dia ada hubungan darah sama Amandin itu nggak ada sama sekali, bisa dibuktikan. Sisilia itu hubungannya itu anak saya. Anak kandung saya. Tidak ada hubungan darah saya sama mereka, ya. Hanya itu hubungan sebatas teman. Karena dulu omanya mereka sama dengan saya itu tinggal di tempat dulu, tetangga dulu mereka. Itu salah satu juga yang tadi diklarifikasi oleh komisioner di KPAI. Pertama, isu mengenai wasiat yang diberikan kepada Regi. Itu untuk hak untuk mengasuh si Amandin. Kemudian yang kedua adalah masalah bahwa selain diberikan hak asuhnya, dia juga diberikan untuk mengurusi harta-harta peninggalan dari almarhumah ibunya, yaitu Sisi. Nah, yang pada faktanya sekarang itu tidak berada di penguasaan Regi ataupun pihak keluarga. Sekarang itu ada di pihak dari, kita katakanlah dari Tias. Kedatangan sederet saksi Nenek Amandin itu pun kian mendulang babak kejutan karena satu persatu saksi tersebut mengutas kesaksian tentang kejanggalan demi kejanggalan pihak keluarga Tias Mirasih mengambil Amandin. Salah satunya sikap pihak Tias yang konon tak sibuk mengurus jenazah Sisilia dan Amandin yang berduka, tapi justru sibuk mendata dan menilai setumpuk aset harta Sisilia yang kabarnya bernilai fantastis. Kejanggalan inilah yang kabarnya membuat Marika bulat memilih aksi hukum daripada berunding lewat KPAI, menyisakan tanya, jika berdamai lebih baik daripada memilih jalan hukum, mengapa Marika Nenek Amandin kekeh menempuh jalur hukum? Benarkah Marika tak tahan mengutas sedih ketika mendengar bukti suara hati Amandin yang konon terpaksa mengirimkan rekaman suara kepada Regi karena tak punya orang tua dan tak tahu lagi harus meminta tolong kepada siapa jika ingin pulang seperti berikut ini. Dia manggil saya Pak Pej. Oh. Pak Pej, I want go home. Bahkan mbaknya pun diganti nomornya. Tapi karena sempat diganti, dia bilang diganti nama dia Mas Eli. Saya bilang, tapi alhamdulillahnya mbaknya itu masih pro ke saya. Akhirnya dia sempat kirimin voice ini diam-diam. Tapi dia ketakutan banget. Dia bilang, tapi jangan bilang ya sama Ibu Tia sama Pak Raden. Dia bilang, selalu dia bilang gitu. Saya bilang, ya nggak akan ngomong lah. Kita lagi sibuk 7 hari tahlilan, berdoa supaya Sisi diampuni segala macam. Mereka udah sibuk mau ke Bandung, mau ngurusin aset lah apa segala macam. Saya bilang ini. Kemudian ada omnya Tias juga bilang, oh ya tantenya, oh itu rumah dijual aja. Kita bingung. Kenapa mereka udah memutuskan dijual? Saya kan takut, begitu kan ada ketemu ibu kandungnya Sisi, kemudian kan juga ada ibunya Billy. Saya takut dong, saya kan nggak ada ikatan hukum apa-apa dengan Sisi, sementara Amandin di rumah saya akan kena pasal hukum nanti itu. Jadi saya bilang sama Steph, kalau kalian mau nitip Amandin di rumah saya boleh aja, tolong bikin surat pernyataan dari keluarga-keluarga yang berhak bahwa Amandin dititipin di saya. Itu yang saya minta. Saya bisa tunjukin WhatsApp-nya kok. Kita melaporkan ada indikasi ya. Indikasi yang diduga melanggar pasal 76 dengan 77B Undang-Undang Perlindungan Anak. Sampai kapanpun saya akan ambil cucu saya. Saya tidak mundur sedetik pun, selangkah pun. Saya akan maju terus walaupun saya dikatakan apa ini enggak.
Tak kalah panas dari konflik Tyas Mirasih dengan pihak keluarga Amandine, artis Sandy Tumiwa juga tengah bersikukuh menghadapi badai masalah yang datang bertubi-tubi. Salah satunya proses hukum untuk menjerat pihak travel umroh yang diduga telah menipu Sandy dan Amalia Nursanti ibunya hingga merugi lebih dari 50 juta rupiah. Lantaran itulah kemarin Sandy mendampingi sang ibu memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Timur terkait pelaporan hukum yang dilakukan Sandy menyisakan pemandangan pilu. Karena niat Sandy untuk bisa berbakti mewujudkan mimpi sang ibu bertamu ke Baitullah dan menjalani ibadah umroh, kini justru berujung pelik masalah hukum. Hari ini kita lagi ya pemeriksaan saksi-saksi. Saya ini lagi nganterin ibunda saya ke sini untuk di BAP ya. Ini cek yang diberikan Najah Mastor untuk ganti rugi biaya keberangkatan haji mamanya Sandy, keberangkatan umroh. Jadi ini yang menerima cek ini tidak cuma mamanya Sandy, tapi ada kurang lebih 30 calon peserta umroh yang menerima cek ini dan dinyatakan tanggal 13 kemarin kosong ceknya. Kok kita mau ibadah ditipu-tipu ya? Bagaimana ya? Kena azabnya pedih banget itu. Kayaknya kita dizolimin banget kan. Ironisnya, bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Tidak hanya kehilangan uang puluhan juta rupiah dan panjangnya proses hukum akibat gagal umroh, usaha perdamaian Sandy dengan Tessa Kaunang pun mendadak gagal. Gara-garanya konon Sandy terpicu panas amarah karena Tessa mengunggah foto serta video kedua anaknya bersama pria berinisial R sang kekasih baru pasca mereka sepakat melakukan perjanjian damai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 15 Maret 2018 lalu. Tapi begitu melihat Tessa memasang potret keharmonisannya dengan sang kekasih, Sandy konon mendadak emosi hingga mengutas ultimatum nekat, yaitu menginap di rumah Tessa meski itu mendapatkan izin ataupun tidak dari Tessa Kaunang. Ada apa dengan Sandy Tumiwa? Mungkinkah Sandy cemburu karena Tessa terlihat bahagia dengan sang kekasih bersama anak-anaknya? Awal-awalnya kan Sandy udah menerima ya perdamaian yang mungkin ya akan terjadi kemarin itu. Namun Sandy dikorek lagi lukanya ini dengan adanya tampilan foto antara Tessa Kaunang dengan si R ini, laki-laki yang dianggap oleh Sandy laki-laki sama sekali nggak bertanggung jawab gitu kan. Maksudnya anak-anaknya jadi ditempel fotonya. R ini kan mempunyai rekam jejak yang buruk ya menurut netizen ya, makanya kami batalkan kemarin perdamaian. Nah, rencana Sandy ini dia akan menginap di rumahnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Di rumah Tessa akan menginap. Jadi terlepas diizinnya atau tidak, Sandy akan masuk ke rumahnya dan akan tidur di rumahnya Tessa. Bobrok daripada segala macam gimana-gimana, tapi kan uang dari mobil itu kan dimanfaatkan lagi dengan baik sama bapak gitu.